Asini roha madihamu dohok dami na sian Tuhan debata amat dohok sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam parhorasan. Sarihon ngulu partodiomu, unang lupa mertangi yang pangodianon, mamuji debata madok mauliante. Dan tatangi homah hatan itu hatta memakulingi hita. 2 Samuel 22 ayat 20 sia. Ai hodo ali Jahoba parpalitu aku, jala dipatiur Jahoba do holom ni parnida aku. Karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, di minggu Eksaudi, 2 Samuel 22 menjadi evangelium di ibadah di gereja kita. Dan sekarang ayat 29, satu kesatuan, amanginang ya. Dan jelas ini adalah nyanyian Daud manakala Tuhan menyelamatkan dia dari tangan musuh-musuhnya dan juga dari kejaran atau dari tangan Raja Saul yang sangat membencinya. Tidak usah panjang lebar saya jelaskan bagaimana perseteruan antara Raja Saul dan Raja Daud dan bagaimana musuh-musuh Daud yang menginginkan kekalahannya, menginginkan nyawanya sendiri. Namun mari kita fokus kepada kesaksian Raja Daud, bahwa dia bersaksi Tuhanlah yang menyelamatkan dia dari setiap pergumulannya, dari setiap tantangan yang dia hadapi. Dan dia bermazmur dan dia bernyanyi karena itu. Maka yang pertama manginang, molohita, molohoamang, molohoinang, ahadu edem, uju malua hosia permaraan, uju malua hosia nakka tantangan, uju dipa lua debata hosia nakka pergumulan persorion penderitaan. Apakah nyanyian memanginang? Apakah mau mere atau ya ciwirong-birong kah atau dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, firman hari ini mengingatkan kita, kalau engkau lepas dari penderitaan, lepas dari mara bahaya, diselamatkan oleh Tuhan dari banyaknya tantangan pergumulan, bermasmurlah hanya bagi Tuhan. Jangan menyanyikan lagu yang lain, tetapi nyanyikanlah lagu kidung pujian favoritmu, eddeha soloanmu, lahu mamuji dibata. Dia manginang dak, nang itu edde nasingi, regi-regi tumbanen nete, tetapi bermasmurlah, menyanyilah, nyanyikanlah lagu pujian, sebagaimana engkau saksikan bahwa Tuhanlah yang menuntunmu, menolongmu, membimbingmu dari setiap pergumulanmu. Ada yang mengenang dak? Nah, yang kedua Bapak saudara-saudara, jelas Raja Daud bersaksi bahwa Tuhanlah pelitanya, Tuhanlah pelitaku, dan dia menerangi penglihatanku. Kalau di bahasa Indonesia memang kegelapanku, namun di bahasa Batak dikatakan holom ni parnida aku. Tuhan menyinari penglihatannya, artinya Tuhan menyinari matanya agar dia selamat dari tangan musuh-musuhnya dan Tuhan membebaskan dia. Nah, kalau dikatakan pelita Bapak saudara-saudara, kita mungkin sudah paham bagaikan lilin yang kalau mati lampu kita nyalakan lilin, kita bisa melihat sekitar kita walaupun tidak sepenuhnya, tidak 100%. Namun betapa pentingnya pelita itu dalam kehidupan kita. Kalau hanya kegelapan malam yang melingkupi kita, kita akan takut, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, kalaupun begitu gelapnya malam itu, molo adong lilin, lampu, manodangi hita, adong do posniroha di hita. Dari itu mangenang, maka Tuhanlah pelitamu. Jadikanlah Tuhan pelindungmu. Jadikanlah Tuhan yang menyinari gelapnya malam yang melingkupi engkau sehingga engkau boleh tidur dengan nyaman, tidur dengan aman, selamat melewati kegelapan malam. Maka dalam pergumulan, dalam penderitaan, jadikan Tuhan pelitamu agar engkau dibebaskan dari semua persoalan yang sedang kau hadapi. Saya sering katakan jangan mengandalkan pikiran, kekuatan, logika kita. Tetapi jadikanlah Tuhan pelita kita sendiri agar kita mampu melewati semuanya. Dan satu hari ini dalam aktivitas Muhammadinang, mungkin kau ada sakit, penyakit, penderitaan, tantangan, persoalan, pergumulan di kantor, di sekolah, di rumah, dimanapun. Jadikanlah Tuhan yang menyinari pergumulanmu itu sehingga engkau memperoleh solusi, engkau memperoleh jalan keluar. Sehingga engkau boleh bermazmur, bersuka cita, memuji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Muhammadinang, pos roham di Tuhata, dan Deo Mabuke dan nomor 504 ayat 2 doh ayat 4. Oh
sang tangan nasay maniyopang totong masisean na ang rai maboy puso ko lang. Tuhan Yesus memberkatimu. God bless you non-stop.